Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktavia dengan NIM 23129375 dari sesi 168 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi kurikulum. Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, dan lain-lain yang berhubungan dengan ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas ialah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa administrasi ialah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berlangsung dalam suatu bentuk kerjasama, dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi kurikulum. Dalam proses pendidikan, perlu dilaksanakan administrasi kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memperdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Selanjutnya, administrasi kurikulum juga berfungsi sebagai meningkatkan keadilan atau equity dalam kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat tercapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya, berfungsi sebagai meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum.
Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip administrasi kurikulum. Kalau kurikulum yang kita amati berorientasi pada tujuan dan administrasi adalah alat atau sarana, maka seyogyanya sistem pengelolaan juga mengacu pada tujuan manajemen by objektif. Mengenai pemahaman tentang administrasi yang mengacu pada tujuan ini, kita ikut pendapat James Lewis Jr. dalam bukunya School Management by Objective. Dalam ulasannya, dia mengemukakan 3 fungsi administrasi pengajaran, yaitu yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan ketiga monitoring. Dari sisi lain, perlu kita pahami fungsi administrasi pendidikan di sekolah seperti dikemukakan oleh Perry E. Buruk. Dijelaskan, administrasi adalah alat untuk bersama-sama berusaha secara efektif dalam usaha mencapai tujuan bersama. Ia kemudian menggambarkan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, merencanakan cara dan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan-tujuan program sekolah. Yang kedua, mengalokasi baik sumber daya maupun kegiatan mengajar, sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, memotivasi dan menstimulir kegiatan staf pengajar, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mengkoordinir kegiatan setiap anggota staf pengajar dan tiap satuan tugas di sekolah, sehingga tenaganya dapat didayagunakan seefektif mungkin. Yang terakhir, menilai efektivitas dan pelaksanaan tugas pengajaran, apa tujuan-tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai atau belum. Dengan berorientasi pada fungsi manajemen seperti yang dikemukakan oleh Buruk di atas, maka dapatlah dikemukakan prinsip administrasi kurikulum adalah identik dengan prinsip pengelolaan secara umum. Adapun prinsip itu, yang pertama, tujuan yang dikehendaki harus jelas. Makin operasional tujuan, makin mudah terlihat dan makin tepat program-program yang disusun untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya, program itu harus sederhana atau simpel. Program-program yang disusun harus sinkron dengan tujuan yang ditentukan. Program itu juga harus bersifat menyeluruh. Dan harus ada koordinasi terhadap komponen yang melaksanakan program di sekolah. Selanjutnya, organisasi administrasi kurikulum. Mengenai organisasi administrasi kurikulum ini dapat dilihat pada bagian struktur organisasi sekolah sesuai dengan pedoman administrasi sekolah yang berlaku. Yang jelas bahwa ada 4 unsur pokok dalam suatu organisasi sekolah, yaitu unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, pelaksana, dan yang terakhir yaitu servis. Pada bagian struktur, terlihat jelas bahwa kepala sekolah adalah penanggung jawab tunggal. Di sekolah, kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah seperti wakil kepala sekolah 1 dan lainnya. Yang perlu disadari ialah bahwa belum ada jabatan wakil kepala sekolah secara struktural. Jadi, di dalam bagian struktur digambarkan dengan garis yang tidak putus, yang berarti statusnya adalah fungsional, yaitu karena fungsinya melakukan tugas dan bukan struktural yang mana akan mendapat tunjangan struktural dari pemerintah. Selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan administrasi atau manajemen kurikulum. Kegiatan manajemen dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah, agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting di sini dapat disebutkan 3 hal. Yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. 1. Pembagian tugas mengajar dan tugas piket. Yang kedua, pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler. Yang ketiga, koordinasi penyusunan persiapan mengajar. Dan yang keempat, pengaturan bimbingan guru terhadap siswa. Yang terakhir, penyusunan satuan pelajar atau satpel, atau sering disebut dengan program satuan pelajaran.
Kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan oleh pimpinan sekolah. Yang kedua, penyusunan jadwal pelajaran. Yang ketiga, penyusunan jadwal ulangan dan ujian. Dan yang keempat, penyusunan daftar buku dan alat pelajaran yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan belajar. Yang kelima, penyusunan norma penilaian. Dan yang keenam, penyusunan rencana dan jadwal kegiatan belajar di luar kelas dan belajar di luar sekolah. Selanjutnya mengenai kegiatan yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama, menentukan jumlah dan syarat siswa yang akan diterima. Yang kedua, perencanaan untuk pengarahan dan pelayanan siswa dalam menyelesaikan program inti dan program pilihan. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan peraturan kenaikan kelas. Yang keempat, menentukan kelas bagi siswa yang diterima dan naik kelas. Dan yang terakhir, pencatatan segala sesuatu mengenai kegiatan siswa dan hasilnya di sekolah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.